Assalamualaikum, Mas Nah, Romeo. ya gitu. Eh, saya mau ini dong, mau apa? Sharing-sharing dong, kayak ceritain dong pengalamannya dalam mengimplementasikan dan menerapkan model AI generatif di lingkungan proyek atau penulisan. Tolong dong sharing, Mas. Oke. Em, Sebelumnya perkenalkan nama saya Romeo Mulia Pratama. Nah, untuk pengalaman yang saya punya dalam membuat proyek yang mengimplementasikan model AI generatif di lingkungan proyek atau penulisan ya. Nah, saya mempunyai pengalaman membuat aplikasi yaitu generate image ke video atau generate image to image gitu. Nah, di situ uh, dari pertama saya kenapa sebenarnya sebenarnya proyek proyek tersebut adalah proyek pribadi saya sih untuk jadi sesuai sesuai keinginan saya saja gitu dikarenakan kan sekarang uh, eranya AI kan AI generatif itu di mana-mana segala macam dan saya juga ikut uh, mengikuti lah trennya yaitu tren VO3 kalau Mas Mirza tahu ya yaitu jadi generatif image jadi video. Nah, dari situ saya berminat untuk mencoba membuat aplikasi tersebut. Itu. Jadi di aplikasi tersebut saya menggunakan model dari Hugging Face ya. Model dari Hugging Face. Kemudian model tersebut saya nggak di training lagi atau diolah lagi ya karena itu adalah model jadi yang disediakan oleh komunitas-komunitas yang ada di platform Hugging Face tersebut. Jadi kita nggak perlu training ulang segala macam membuat modelnya kita nggak perlu. Jadi kita tinggal make aja sesuai dokumentasi yang ada di Hugging Face tersebut. Nah di situ kebetulan aplikasi saya ini kan membuat image to image dan image to video. Artinya adalah misalkan Mas Mirza nih mau edit foto Mas Mirza sendiri nih menggunakan jas. Nah, itu masuknya itu image to video to image to image. Nah, kemudian kalau misalkan Mas Mirza nih mau kayak movement atau bikin produk Mas Mirza itu jadi video gitu, video promosi. Nah, itu yang bisa disebut image to video gitu. Terus jadi tinggal diimplementasikan saja modelnya. Lanjut implementasikan menggunakan kalau saya itu menggunakan teknologi Flash Python ya untuk API dari si model tersebut yang saya hubungkan dengan aplikasi atau teknologi HTML seperti HTML, CSS, JS dan saya gunakan di website. Nah, kebetulan aplikasi ini saya ini adalah berbasis website gitu, jadi bisa diakses oleh semua orang dan bisa diakses oleh semua orang. Jadi orang tersebut tanpa download aplikasinya gitu. Dan kemudian untuk kesulitannya mungkin kesulitan dari saya mengeksekusi proyek tersebut adalah karena eh, mungkin lebih ke device ya, device karena diperlukan device yang sangat berat banget untuk mencoba model tersebut karena kenapa saya memilih model karena sebenarnya kita bisa memilih dua metode Mas Mirza. Jadi metode untuk API dari ChatGPT atau Gemini, kemudian metode ngambil dari model yang udah disediakan Hugging Face. Nah, saya memilih model tersebut yang disediakan Hugging Face karena dari segi API juga kita memerlukan budget dana untuk menyewa API tersebut dan juga itu kekurangan dari API. Sedangkan kekurangan dari model ini adalah membutuhkan device yang sangat besar ya untuk menjalankan si AI generatif tersebut gitu.
Mungkin pengalaman saya segitu aja, Mas. Lanjut, Oke, mungkin baik Masnya Mas. punya pengalaman Eh, yang serupa. Kalau pengalaman saya ya, saya pribadi itu tentang yang pertama ya, itu implementasi dan penerapan AI, penerapan AI generatif pada masih tentang website sekolah. Itu kan website sekolah kan asal Mas tahu kan masih banyak yang ini ya, masih kurang banyak informasi kan, kayak minim informasi tentang pembukaan apa namanya pendaftaran buat anak-anak baru kan, mahasiswa baru kan. Nah, itu saya sama pihak sekolah membuat semacam web khusus pendaftaran mandiri online. Jadi itu kayak saya tuh pakainya kalau nggak salah tuh pakai VS Code-nya tuh pakai Python kan. Saya buat tuh Mas websitenya. Kayak misalkan apa sih yang dibutuhin kayak daftar baru mahasiswa baru kayak misalkan nama, terus alamat, terus umur, terus nama orang tua, terus sama kayak data-data pribadi lah. Terus habis itu eh, dari pihak sekolahnya meminta bikin lagi nih satu lagi kayak eh, kayak isi form gitulah eh, di apa namanya isi mandiri gitu. Kayak misalkan anak-anak ada soal-soal pertanyaan dari sekolah kayak selama di SD itu belajarnya kayak apa, terus menggunakan teknologinya apa, apakah udah menggunakan iPad atau belum. Nah, itu anak-anak nanti isi sendiri tuh formnya Mas. Buat saya sama pihak IT sekolahnya. Terus kesimpulannya tuh eh, pada website sekolah tuh sangat membantu untuk mendukung dan berjalannya waktu kan. Itu kan informasi tetap harus diupdate terus kan. Nah, tapi harus tetap dikontrol nih. Karena kalau misalkan nggak dicek website itu kadang kan misalkan kita mau melanjutkan website ke berikutnya nih, atau kan blank kan, kayak error gitu. Nah, itu solusinya ya paling kita cek lagi ulang nih apakah ada salah di pengisiannya atau enggak pada saat diklik kemungkinan bukan yang muncul tapi hanya ngeblank gitu, hanya putih kuning. Paling sih kayak gitu sih Mas kalau dari saya ya. Oke, mungkin saya bisa nambahin sedikit ya Mas ya, untuk kesimpulannya. Mungkin Boleh boleh. kita ambil dari kesimpulan pengalaman kita berdua dalam menerapkan Hmm. AI generatif tersebut ya, di mana kita yang Mhm. pertama harus tadi mengontrol ya untuk dari pengalaman Mas Mirza tadi membuat apa Mas? Ngomong Buat website sekolah Mas, pokoknya kayak informasi gitu Mas, informasi kayak gitu. bikin heeh. Nah ya, jadi harus dicek terus-terusan ya dari project yang Mas buat gitu dikarenakan terkadang servernya down atau gimana gitu. Dan mungkin dari pengalaman saya sendiri dalam membuat AI generatif image menjadi video atau image to image itu kita harus memiliki device yang cukup ya untuk menjalankan model yang disediakan oleh Hugging Face tersebut. Sebenarnya kita bisa menggunakan device seadanya, tapi itu dia kita harus mengeluarkan Betul. sedikit budget kita sendiri untuk memilih API dari ChatGPT atau Gemini gitu. Dan itu akan Betul. repot sekali ya untuk kalau kita membahas soal keuangan gitu kan. Karena kita harus mengecek Mm-mm. tagihan
pembayarannya segala macam. Karena basisnya betul. itu sebenarnya basis API tersebut itu nggak bayar langsung, tapi bayar pasca ketika kita generate image atau video gitu. Jadi kesimpulan dari seluruhnya adalah kita harus mempunyai device yang mumpuni untuk membuat aplikasi generatif image to video tersebut. Oke, mungkin kita sudahi saja ya Mas untuk Ya, diskusinya. siap. Terima kasih. Terima kasih banyak sebelumnya, terima kasih banyak atas waktunya telah menyempatkan diri untuk berbincang-bincang tentang pengalaman ya.